saya Irfan, salah satu asdos Prof. KEU. Dalam rangka menjalankan misi untuk memajukan dan menyosialisasikan profesi keuangan di Indonesia, saya ditugaskan untuk mencari tahu profesi akuntan berpraktik di berbagai daerah. Kali ini, saya berada di provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Saya akan berbincang-bincang dengan pengurus organisasi profesi akuntan berpraktik, akademisi, dan pengguna jasa akuntan berpraktik di Tarakan. Yuk ikuti perjalanan saya di ceritaku dari bumi Paguntaka. Hai sobat ceritaku, kita lagi di perjalanan menuju Universitas Borneo Tarakan. Kali ini kita sudah sampai di Universitas Borneo Tarakan. Di kampus ini ada perwakilan organisasi profesi yang menaungi akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Utara. Kita sudah berada di kantor wilayah IAI Kalimantan Utara. Kita akan mencari tahu lebih dalam nih tentang profesi akuntan berpraktik. Di dalam sudah ada Pak Teguh, sekretaris kantor wilayah IAI Kalimantan Utara. Yuk kita cari tahu. Baik Pak Teguh, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak kepada sobat ceritaku ini tentang IAI Kalimantan Utara Pak. IAI Kalimantan Utara merupakan IAI yang termuda yang dibentuk oleh pengurus Dewan Penasihat IAI. Kalau program perwakilan IAI di Kalimantan Utara sendiri seperti apa Pak? Jadi pada tahun 2019 itu kami melakukan pelatihan representasi pajak yang diikuti oleh semua pengurus dan pegawai instansi yang berminat, dan itu antusias. Dari kuota 36 itu terpenuh semua, bahkan ada yang pengen ikut tapi gitu, Pak, ya? Karena gratis. Oh gratis, luar biasa Pak ya. Kemudian di 2020 kami mengadakan 4 webinar dan seminar umum. Kemudian tahun 2021 ini yang pertama awal Februari itu kami melakukan fintech terhadap penyeragaman penyusunan rencana kerja anggaran, kemudian penyusunan laporan keuangan, dan pada kedepannya kami rencana akan melakukan kerjasama dengan instansi, insya Allah dengan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan KPP Pratama di Tarakan dalam rangka pembinaan, bendahara, dan pelaporan pajak. Nah, intinya memang bagaimana menggali potensi, kemudian juga mengembangkan profesi akuntan di Kalimantan Utara dengan keterbatasan pengurus yang memang sudah ada keluar masuk ini. Ya. Kalau berbicara peran dan dampak profesi akuntan sendiri, itu seperti apa tuh Pak? Biar sobat cerita kau tahu nih betapa pentingnya peran profesi akuntan. Peran itu tidak lepas dari tujuan strategis terbentuknya IAI Wilayah Kaltara. Peran yang pertama adalah menjadikan IAI sebagai organisasi yang menjaga integritas dan profesionalisme akuntan. Yang kedua, sebagai organisasi yang kuat di internal dan berwibawa di eksternal. Kemudian yang ketiga adalah organisasi yang memberikan value bagi stakeholder. Salah satu manfaat peran ini adalah dengan adanya IAI dulu terbentuk, baru dibukanya jurusan di UGT. Itu yang salah satu manfaat. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang keuangan, dalam pembuatan laporan keuangan itu ternyata tidak usah jauh-jauh, ternyata di sini juga ada di Kalimantan Utara. Kemudian juga banyak profesi akuntan yang memang pengurus-pengurusnya itu kompeten di bidang keahliannya. Kalau ingin tahu profesi akuntan lebih dalam lagi, lebih detail, nanti bisa tanya-tanya Pak ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggali lagi lebih dalam tentang profesi akuntan dan bergabunglah bersama Profesi Akuntan Indonesia. Kali ini kita kenalan lebih detail dengan apa itu profesi akuntan berpraktik, kemudian apa itu KJA. Untuk itu langsung saja kita tanyakan ke Pak Mapa. Di sini saya sudah bersama Pak Mapa, Wakil Ketua Pengurus IAI Wilayah di Kalimantan Utara. Mungkin Pak boleh dikenalkan dulu Pak, apa sih akuntan berpraktik, apa itu kantor jasa akuntan? Ya, akuntan berpraktik itu adalah akuntan yang register, yang diberikan izin atau mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk memberikan beberapa jasa akuntansi melalui kantor jasa akuntan. Jadi kita hanya bisa memberikan jasa non asuransi seperti jasa bookkeeping atau pembukuan, kemudian kompilasi laporan keuangan, kemudian ada jasa manajemen, ada juga jasa akuntansi manajemen, bisa juga konsultasi manajemen, ada juga jasa perpajakannya, kemudian ada beberapa jasa prosedur yang disepakati, kemudian bisa pendampingan dalam penyusunan
penyusunan pelaporan keuangan dan juga mungkin penyusunan tata kelola perusahaan seperti itu, dan mungkin jasa-jasa lain yang sifatnya non asuransi. Jadi akuntan berpraktik itu akuntan berregister yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan ya Pak. Dan kalau KJA itu adalah tempat akuntan berpraktik itu bekerja, atau kantornya lah mungkin sederhananya, namanya kantor jasa akuntan. Tadi jasa-jasanya sudah dijelaskan, ada banyak sekali yang meliputi jasa non assurance seperti tadi sudah disampaikan Pak Mapan. Mungkin Pak Mapan bisa ngasih tahu nih sobat ceritaku gambaran pekerjaan seorang akuntan berpraktik Pak. Jasa-jasa yang biasa kami berikan itu antara lain jasa pembukuan. Jadi masyarakat kan tahunya laporan keuangan itu neraca, laba rugi seperti itu, padahal masing-masing entitas usaha itu belum tentu sama gitu ya, model laporan keuangannya. Jadi tidak sama organisasi yang profit oriented dengan yang nirlaba seperti itu. Nah, jadi sepanjang perjalanan memang pertama kami mencoba membantu masyarakat untuk menyusun pembukuan memang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Dan kemudian juga lebih dari itu, bagaimana peran kami itu mendampingi atau memberikan pendampingan yang sifatnya nanti memperbaiki tata kelola perusahaan atau organisasi. Jadi bagaimana satu organisasi itu bisa dikelola dengan sebagaimana mestinya. Dan banyak lagi gitu ya, seperti misalnya kan akuntan berpraktik ini tidak hanya seputar bagaimana menyusun laporan keuangan seperti itu. Jadi dalam hal manajemen juga akuntan berpraktik bisa berperan cukup baik. Ada beberapa perusahaan yang kita bantu untuk setting awal perusahaannya, jadi mulai berdiri sampai dia beroperasi. Nah, harapan kami memang masyarakat lambat laun bisa mengerti dan bisa sadar bahwa menggunakan jasa akuntan berpraktik itu jauh lebih nyaman dan aman, karena memang akuntan berpraktik ini terjaga profesionalismenya. Baik sobat ceritaku, tadi kita sudah mendengar gambaran pekerjaan seorang akuntan berpraktik, menarik sekali ya. Nah, ini di Kalimantan Utara ini mungkin ada cerita menarik nih Pak. Sebagai seorang akuntan berpraktik itu ada yang bisa di-share Pak ke kami cerita menariknya? Salah satu klien kami itu cukup lama ya, tahunan, itu lebih dari 2 tahun. Kami dampingi dari setup perusahaannya sampai dia berjalan. Owner itu bercanda gitu ya, Pak nanti pulang naik apa ya, pulang naik mobil, saya bilang gitu kan, seperti itu. Ownernya tuh menawarkan, kalau bapak mau, bapak pilih aja mobil yang ada di sini. Oh iya. Gitu. Nah, tapi mungkin kita akuntan itu berpikir gitu ya, bukan betapa mewahnya kendaraan ini, tapi kita berpikir operational cost-nya, kemudian pajak gitu kan. Kliennya itu merasa sangat terbantu gitu Pak ya, dengan kehadiran pihak akuntan berpraktik, sehingga tadi memberikan apresiasi atau penghargaan yang begitu luar biasa. Dan tadi menarik sekali, betul, kalau seorang akuntan berpikirnya yang gak hanya tadi Pak ya mewahnya gitu, tapi kedepannya juga kan operasional cost, terus biaya pemeliharaan, pajak, luar biasa. Memang Pak Mapan ini akuntan banget lah. Tadi kita sudah berbincang dengan pengurus IAI wilayah Kalimantan Utara. Selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana sudut pandang akademisi terhadap profesi akuntansi. Kita akan bertemu dengan Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Nah, telah hadir bersama saya Pak Irfandi, Kaprodi Akuntansi Universitas Borneo Tarakan. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Bagaimana nih Pak akademisi memandang tentang profesi akuntansi ini Pak? Jadi kalau dari sisi akademisi, kalau kita memandang profesi akuntansi itu memang masih sangat penting ya. Karena memang kebutuhan akuntan, khususnya untuk profesi akuntansi di wilayah Kalimantan Utara itu masih sangat dibutuhkan. Mulai dari industri sampai kepada pemerintahan. Jadi memang profesi akuntan itu kan nanti akan mendukung kredibilitas dari laporan keuangan, mulai dari laporan keuangan pemerintah sampai ke laporan keuangan perusahaan. Jadi memang masih sangat penting untuk di wilayah Kalimantan Utara ini. Baik. Selanjutnya, kalau perkembangan pendidikan akuntansi sendiri di wilayah Kalimantan Utara secara umum atau khususnya nih di Universitas Borneo Utara kan itu gimana Pak? Mungkin boleh diceritakan. Oke, baik. Kalau perkembangan pendidikan akuntansi, kebetulan kami di Universitas Borneo Utara kan itu, khususnya jurusan akuntansi, itu merupakan jurusan akuntansi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Khususnya untuk sarjana ya, sarjana akuntansi.
Sebelumnya mungkin ada D3 akuntansi kan. Tapi untuk yang pertama yang membuka sarjana akuntansi S1 akuntansi adalah dari Universitas Borneo Utara kan. Pak, kalau mungkin ada pesan-pesan atau harapan Pak untuk Sobat Ceritaku atau terutama mungkin mahasiswa? Mungkin harapan kami dari segi akademisi itu akan lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik untuk masuk menjadi akuntan. Untuk menjadi akuntan, mahasiswa akuntansi ya. Ya. Kami juga berharap dalam akademisi itu setiap mahasiswa akan memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi mulai dari penyusunan laporan keuangan sampai ke audit, sehingga pada saat mereka selesai menempuh pendidikan itu siap bekerja dan mengabdi kepada masyarakat. Tadi kita sudah berbincang dengan Kaprodi S1 Akuntansi di Universitas Borneo Utara. Selanjutnya kita akan coba menggali tentang profesi akuntan berpraktik ini dari sudut pandang users atau pengguna jasa akuntan berpraktik. Ini bersama saya telah hadir Pak Khairuddin, pengguna jasa akuntan berpraktik yang juga pengelola yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak pengalaman Bapak menggunakan jasa akuntan berpraktik di sini. Sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu, kita langsung mendatangi KJA yang ada di Tarakan di Kalimantan Utara. Kita mendapatkan dan kita langsung diberikan edukasi terkait dengan keuangan itu. KJA ini sangat dibutuhkan karena terdapat banyak perusahaan di mana sangat membutuhkan penggunaan jasa akuntan ini. Mudah-mudahan juga kedepannya ada lebih banyak KJA yang ada di Kalimantan Utara. Selanjutnya apa dampak atau manfaat yang yayasan Bapak rasakan nih dengan adanya jasa akuntan ini? Yang pertama, pengelolaan keuangan yang tadinya tidak berjalan baik. Ini saat ini secara perlahan-lahan itu sudah mulai tampak. Dengan adanya KJA ini, kita sangat-sangat berterima kasih sekali bahwa ini sangat bermanfaat yang luar biasa buat kami. Sehingga kami mendapat edukasi yang sangat bermanfaat, yang luar biasa. Barangkali tidak di sekolah kami, tapi dalam pengelolaan keuangan yayasan itu sendiri, kita akan lebih menerapkan standarnya. Standar. Ternyata peran akuntan itu sangat bermanfaat ya Pak, dan memberikan dampak positif untuk pengelolaan keuangan yang sesuai standar gitu Pak ya. Benar. Dan harapan Bapak tadi agar mungkin KJA di sini bisa semakin bertumbuh, sehingga dapat edukasi tentang standar ini juga bisa menyeluruh ke berbagai pihak. Oke, mungkin pesan dari kami nih, jangan lupa gunakan jasa akuntan berpraktik yang berizin Pak ya, izin dari Kementerian Keuangan. Sobat Ceritaku, itulah kisah perjalanan tentang akuntan berpraktik di Tarakan. Semoga dapat mengedukasi dan lebih mengenalkan kepada Sobat Ceritaku tentang serunya profesi akuntan dari provinsi termuda di Indonesia. Sampai jumpa di episode Ceritaku selanjutnya. Saksikan terus ya.